Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Di sini tempatnya kita membahas seputar para jagoan-jagoan Indonesia. Nah, kemarin aku sudah membahas tentang proyek terbaru dari Pak Rene Ishak, yaitu adalah film animasi Monkey King, di mana dia mempertemukan dua ekor kera legendaris, yaitu kera sakti si Sun Gokong dan Anoman si kera putih dari kisah Ramayana. Dan ini otomatis membuka peluang untuk kera-kera lainnya untuk bergabung ke dalam cerita ini. Nggak menutup kemungkinan kan. Apalagi di cerita Journey to the West, selain Sun Gokong juga ada beberapa kera sakti yang lainnya. Dan di cerita Ramayana selain Anoman juga ada beberapa kera yang lainnya. Karena itulah sekarang kita akan membahas teori beberapa monyet sakti yang mungkin bisa muncul di Monkeyverse. So, di kisah Journey to the West, di situ disebutkan ada 4 monyet sakti yang diceritakan lahir ke dunia. Yang pertama adalah yang paling terkenal, yaitu kera batu Sun Gokong. Kisah tentang Sun Gokong kita semua udah tahu, jadi aku nggak perlu ceritain lagi ya, dia si kera sakti yang kita kenal. Lalu selain kera sakti Sun Gokong juga ada 3 kera sakti yang lainnya. Yang pertama adalah kera Liu Ermihao, atau kita kenal juga sebagai kera Lok Yi, dan kedua adalah kera Tongpei Yuanho, dan yang ketiga adalah si kera merah. Kita ceritakan satu-satu dari mereka ya. Yang pertama adalah kera Liu Ermihao alias juga kera Lok Yi. Dia dikenal sebagai kera makaka bertelinga 6. Kera Lok Yi diceritakan di kisah Journey to the West sebagai the evil twin dari Sun Gokong, versi kembar yang jahat dari Sun Gokong. Jadi diceritakan di tengah perjalanan Sun Gokong menemani Biksu Tong ke barat, dia kehilangan kendali dan membunuh beberapa bandit. Dan ini membuat Biksu Tong marah dan mengusirnya. Sun Gokong akhirnya pergi ke tempat Dewi Kuan Im untuk meminta nasihat. Di saat itulah kera Lok Yi muncul berpura-pura sebagai Sun Gokong dan menyerang Biksu Tong dan menyerang murid-murid yang lainnya. Akhirnya mereka bingung nih, kok Gokong tiba-tiba jadi jahat seperti ini gitu kan. Dan akhirnya masalah ini jadi panjang. Gokong yang asli datang, mereka bertarung, dan karena saking miripnya kera Lok Yi dan Sun Gokong ini, jadi tidak ada satupun yang bisa membedakan mereka. Bahkan para dewa juga nggak bisa membedakan mana Gokong yang asli. Sampai akhirnya mereka pergi ke hadapan Sang Buddha, dan di depan Sang Buddha lah akhirnya semuanya terbuka. Mereka akhirnya tahu yang mana Gokong yang palsu, dan ternyata dia adalah kera Liu Ermihao, sang kera bertelinga 6 yang sangat pandai meniru seseorang. Kera Liu Ermihao alias kera Lok Yi ini dikenal sama kuatnya dengan Sun Gokong. Jadi kalian bayangin aja seberapa kuatnya dia. Kera Lok Yi ini juga muncul di serial TV Kera Sakti yang juga pernah tayang di Indonesia. Cuman ceritanya agak beda sih di sini. Di sini dia muncul sebagai seekor kera kecil yang wajahnya dan tingkah lakunya mirip persis banget sama Gokong waktu dia masih kecil. Lalu setelah itu kera ini akhirnya hilang kendali dan merusak kampung halaman Biksu Tong, dan akhirnya terjadi pertempuran dan segala macamnya. Kisahnya agak beda, tapi kita masih melihat elemen yang sama, yaitu dia diceritakan sangat mirip dengan Sun Gokong. Selanjutnya kera yang kedua adalah kera Tongpei Yuanho. Yuanho ini dikenal sebagai monyet yang suka bertarung dan jago bertarung. Gak ada yang bisa ngalahin dia, dia kuat banget. Sampai suatu hari dia bertemu dengan seorang pendekar pedang wanita. Dan pendekar pedang ini kuat banget, gak bisa dikalahkan. Yuanho gak bisa ngalahin dia. Sampai akhirnya Yuanho sadar kalau ilmu mereka itu berbeda. Yuanho akhirnya meminta si wanita itu untuk menjadi gurunya. Pada suatu hari terjadi sebuah perang besar. Pendekar pedang wanita ini ikut terjun ke dalam perang itu, dan kera Yuanho otomatis juga ikut terjun membantu gurunya. Dan dari sinilah dia dikenal sebagai sang panglima kera Tongpei. Panglima kera Tongpei ini artinya adalah panglima kera bertangan panjang, karena dia sebenarnya berasal dari monyet gibbon ya yang bertangan panjang tuh di situ. Makanya dia dijuluki sebagai panglima kera Tongpei. Tapi setelah semua perang selesai, pendekar pedang wanita dan panglima kera Tongpei menghilang. Tidak ada yang tahu di mana keberadaan mereka. Desas-desus mengatakan
sang pendekar pedang wanita ini sebenarnya adalah dewi yang turun ke kayangan untuk membantu manusia. Dan sekarang dia sudah kembali ke kayangan. Dan Panglima Keratongpei kemungkinan juga ikut bersama gurunya itu kembali ke kayangan. Panglima Keratongpei ini juga muncul di serial TV Kerasakti ya, yang tayang di Indonesia. Cerita di serial TV ini nyaris sama ya, hanya saja menceritakan kejadian setelah itu. Diceritakan di situ setelah itu Panglima Keratongpei menjadi jahat lalu menjadi musuhnya Gokong dan segala macamnya. Kerasakti terakhir di kisah Journey to the West adalah Cikau Maho. Dia juga disebut sebagai si kera merah. Sebenarnya nggak banyak informasi yang aku tahu sih tentang dia. Hanya saja aku tahu kalau dia disebutkan sebagai yang tertua dan juga yang terkuat dibandingkan 3 kera yang aku sebut sebelumnya. Dia juga disebutkan memiliki ilmu umur panjang, dan kalau nggak salah dia juga muncul di serial TV Kerasakti. Dia hanya muncul sebentar gitu kan, dan diceritakan sudah tinggal di kayangan. Nah, itu tadi adalah 4 kera sakti yang dikisahkan di cerita Journey to the West. Sekarang kita pindah ke kisah Ramayana versi pewayangan Jawa. Di kisah Ramayana disebutkan ada sebuah bangsa yang disebutkan sebagai bangsa Wanara. Mereka ini adalah bangsa kera yang hidup dan tinggal seperti manusia. Mereka juga bisa bicara dan berperilaku seperti manusia. Ada beberapa Wanara yang terkenal di kisah Ramayana. Salah satunya adalah Anoman. Tapi sebenarnya ada beberapa juga yang lainnya. Kita mulai dari 3 kakak beradik, yaitu Subali, Sugriwa, dan kakak perempuan mereka yang bernama Anjani. Mereka bertiga sebenarnya adalah manusia biasa ya. Hanya saja ceritanya panjang, kita persingkat aja. Mereka bertiga melanggar sebuah hal, akhirnya mereka bertiga dikutuk untuk hidup sebagai bangsa Wanara, bangsa manusia setengah monyet. Akhirnya mereka dinasehati oleh ayahnya untuk bertapa meminta pengampunan. Mereka diperintahkan untuk bertapa di 3 tempat yang berbeda, berpencar. Subali diperintahkan untuk bertapa ngalong, yaitu bertapa sambil bergantung terbalik dengan kaki di atas seperti kalong alias kelelawar. Sugriwa diperintahkan untuk bertapa ngidang, yaitu bertapa sambil mengangkat sebelah kakinya seperti kidang alias kijang. Sementara kakak perempuan mereka Anjani disuruh untuk bertapa nyantoka, bertapa sambil berendam di dalam air, seperti cantoka yaitu katak. Setelah sekian lama mereka bertapa, akhirnya pertapaan mereka diterima dan masing-masing diberikan hadiah. Anjani didatangi langsung oleh Batara Guru dan dia diberitahu kalau kutukannya ini akan bisa berakhir setelah dia melahirkan seorang kesatria suci. Dan kesatria suci ini adalah Anoman. Yes, Anjani akhirnya melahirkan si kera putih Anoman, kera putih yang nantinya terkenal sebagai pendamping Rama dalam mengalahkan Rahwana. Sementara itu, Subali dan Sugriwa juga pertapaannya diterima. Masing-masing mereka mendapatkan hadiah. Sugriwa mendapatkan hadiah sebagai seorang raja dari seluruh bangsa Wanara yang ada di dunia. Lalu dia juga diberi kesempatan, diberi kehormatan untuk menjadi penjaga dari titisan Wisnu saat itu, yaitu Rama. Sementara Subali diberikan hadiah ilmu Pancasona, sebuah ilmu yang membuat dia tidak bisa mati selama jasadnya masih menempel di tanah. Subali ini akhirnya menikah dan memiliki anak, yaitu Anggada. Dan sama seperti Anoman, Anggada ini juga tumbuh sebagai kesatria kera yang sangat sakti. Dia juga ikut membantu Rama dalam mengalahkan Rahwana. Nah, itu tadi adalah para monyet sakti dari kisah Ramayana versi pewayangan Jawa. Sekarang kita pindah ke kategori terakhir, yaitu para monyet dari kisah legenda cerita rakyat di Nusantara. Ada 2 legenda yang aku pikir sangat berpotensi untuk masuk di cerita ini ya. Yang pertama adalah Toakala, kisah tentang Raja Kera Putih dari Sulawesi Selatan. Toakala ini diceritakan sebagai seorang raja dari sebuah kerajaan kera yang sangat besar. Toakala naksir dengan seorang putri dari kerajaan manusia. Kisah mereka antara raja dari bangsa kera dan putri dari bangsa manusia tidak bisa diterima dan akhirnya menyulut konflik yang terjadi di antara 2 kerajaan besar ini. Dan dari situlah cerita rakyat tentang Raja Kera Putih Toakala dari Sulawesi Selatan ini terjadi.
Selanjutnya, ada kisah dari tanah Sunda, yaitu Lutung Kasarung. Ini yang terakhir dan aku yakin kalian juga yang pasti paling kenal dengan ceritanya. Ini cerita populer sekali. Dikisahkan dia adalah pangeran tampan dari Kayangan yang melakukan kesalahan, akhirnya diturunkan ke bumi dan dikutuk sebagai lutung. Dinamakan sebagai Lutung Kasarung, artinya adalah monyet lutung yang kesasar, yang tersesat. Diceritakan Lutung Kasarung akhirnya membantu Putri Purbasari yang diasingkan dari kerajaannya oleh kakaknya, yaitu Purbararang. Ceritanya di situ, ini terkenal banget, jadi aku nggak perlu panjang-panjang. Video ini juga udah panjang banget. Aslinya niatnya nggak sepanjang ini sih. Oke, video kali ini ku akhiri sampai di sini aja. Jadi itu tadi adalah para monyet-monyet yang menurut teoriku berpotensi untuk muncul di kisah Monkeyverse. Semoga Pak Rene lihat video ini ya, dan siapa tahu dia bisa mempertimbangkan gitu kan. Oke, buat kalian yang suka dengan video seputar para jagoan-jagoan Indonesia seperti ini, silahkan klik subscribe ke channelku. Oh ya, kalau kalian punya ide tentang monyet-monyet lain, silahkan tulis di kolom komentar yang berhubungan dengan cerita-cerita Nusantara atau mungkin dengan cerita Monkey King dan juga cerita Anoman. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti kalau menarik, aku bisa bahas kapan-kapan ya. Untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di videoku yang berikutnya. Bye-bye.